Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Kita sambut kehadiran Tuhan dengan menyanyi dari Kitab Bakti 2 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Bapak Ibu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, di malam yang indah ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat hari ini, Tuhan, dengan kami memulai ibadah pada malam hari ini, kiranya Engkau mau berkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 41 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Demikian bacaan Mazmur pada malam hari ini. Kabar yang baik dengarkanlah.
Jemaat, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan firman, dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, sehingga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bisa berkata-kata sesuai kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah berdiri, kita mendengar firman Tuhan yang terdapat pada Keluaran 21 ayat 26 sampai 27 yang menyatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menunggu sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Renungan pada malam hari ini diberi judul Melindungi yang Lemah. Dalam bacaan Alkitab hari ini kita melihat bahwa Tuhan memberikan aturan-aturan mengenai hubungan antara sesama manusia untuk melakukan di tengah-tengah umat Israel. Kalau kita membaca kitab Keluaran pasal 21, mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-36, aturan-aturan yang dibuat Tuhan ini kelihatannya sangat keras dan kejam. Tetapi pada dasarnya aturan-aturan ini dibuat untuk memberikan keadilan secara kepada orang-orang Israel. Seseorang yang melakukannya kejahatan dan merugikan orang lain akan menerima hukuman yang atas perbuatannya. Aturan yang dibuat Tuhan untuk umat Israel ini tidak dibuat secara kaku atau semena-mena, tetapi berdasarkan akal sehat dan pertimbangan keadilan. Diharapkan melalui aturan-aturan ini, maka umat Israel
bisa lebih menghargai kehidupan sesama manusia lainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita cermati nats pembacaan Alkitab pada malam hari ini di ayat 26 dan 27, Tuhan sepertinya hendak mengingatkan kepada umat Israel bahwa umat Israel tidak boleh berlaku semena-mena terhadap budak. Dalam hal ini adalah orang yang lebih lemah. Dan apabila kita membaca kitab Keluaran pasal 1, kita mengetahui bahwa bangsa Israel pernah menjadi budak di Mesir. Bangsa Israel pernah kehilangan hak-haknya ketika berada di bawah kuasaan Mesir. Karena itu umat Israel diingatkan untuk tidak berperilaku seperti ketika mereka mengalami perbudakan. Kalau pada akhirnya seseorang harus diberi hukuman, maka hukuman itu harus diberikan setimpal. Hukuman dikatakan setimpal kalau ganjaran yang diberikan jumlah dan bentuknya secara atau setara dengan kesalahannya. Hal ini menegaskan bahwa Allah menghendaki kebenaran diungkapkan dan keadilan ditegakkan. Allah tidak ingin ketika bangsa Israel menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dari perbudakan di Mesir, maka bangsa Israel menjadi penjajah bagi orang yang lemah. Allah tidak ingin bangsa Israel menindas orang lain dan merebut hak-hak orang-orang yang lebih lemah. Bangsa Israel yang dahulu diperbudak dan ditindas diminta untuk berlaku tidak semena-mena. Dan kalau kita kaitkan dengan proses penciptaan manusia, manusia di mata Allah berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya. Manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna di antara ciptaan Allah yang lain. Sehingga barang siapa yang menyakiti ciptaan Allah yang bernama manusia harus menanggung akibatnya. Tujuan Allah membuat hukum atau peraturan tersebut adalah supaya manusia saling menghargai sesamanya manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sama-sama mulia. Oleh karena itu, kalau manusia memahami prinsip dan peraturan ini diterapkan, maka setiap orang tidak lagi seenaknya menyakiti manusia atau sesamanya, sekaligus mengurangi angka kriminalitas. Bahkan
kalau kita membaca kitab Amsal 14 ayat 31. Mari kita buka. Kita akan baca bersama-sama kitab Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Dari Amsal 14 ayat 31 kita mengetahui bahwa barang siapa mengasihi Bapa yang ada di sorga, maksudnya barang siapa mengasihi sesama manusia, maka dia juga telah mengasihi Bapa yang ada di sorga. Tetapi ketika seseorang mulai menindas orang-orang lemah dengan sewenang-wenang, maka itu sama juga artinya bahwa telah menindas Tuhan melalui perbuatan itu. Dan kalau kita membaca Amsal 11 ayat ke-17, mari kita buka dan kita akan membaca bersama-sama Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Dan ayat ini menunjukkan pada kita bahwa sesungguhnya ketika kita bermurah hati kepada orang lain, itu sama artinya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Selama hal itu dilakukan dengan hati yang tulus, sukacita, penuh kasih, bahkan karena tidak terpaksa atau karena bukan terpaksa, maksudnya terpaksa dari desakan orang lain, apabila disertai motivasi terselubung mencari pujian atau mencari dipuji orang dan hormat manusia. Dan kalau kita menindas atau berlaku tidak adil kepada sesama manusia, maka hal ini sama saja kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Karena di dalam Tuhan juga berlaku hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita introspeksi diri kita masing-masing tentang bagaimana cara kita hidup dan memperlakukan orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan yang mulia. Kalau hari ini kita merasa sedang tertindas atau diperlakukan semena-mena atau tidak adil, berdoalah supaya orang yang memperlakukan dengan semena-mena itu dapat merasakan kasih karunia dari Tuhan dan sadar
akan yang diperbuatnya itu tidak benar. Tetapi kalau hari ini kita diberikan kesempatan Tuhan melalui materi yang kita punya atau melalui kekuasaan yang dimiliki, kita masih terus menindas sesama manusia lainnya yang lebih lemah. Misalnya, kita sebagai majikan atau pimpinan memperkerjakan karyawan atau asisten rumah tangga melebihi batasan normal, tapi dengan upah yang ditekan serendah mungkin. Kita berpikir bahwa mereka diberi pekerjaan saja sudah syukur, diberi uang saja sudah bagus. Kita akhirnya terus memanfaatkan dan memperalat orang yang lebih lemah tersebut. Kalau kita lakukan hal tersebut, maka apa yang kita lakukan adalah perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Bertobatlah dan mulai perbaruilah perbuatan kita. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan tega merugikan orang lain. Orang percaya yang hidupnya takut dengan Tuhan tidak akan mau menekan atau menindas orang yang lemah. Kita seharusnya punya perasaan belas kasihan terhadap mereka yang lemah dan selalu rindu berusaha untuk membantu meringankan beban mereka yang lebih lemah tersebut. Tidak ada gunanya memperoleh keuntungan dengan merugikan orang lain, tetapi sebaiknya bantulah mereka yang lemah dengan apa yang kita miliki. Tuhan sanggup menurunkan berkat-Nya secara berkelimpahan kepada kita semua tanpa kita harus merugikan orang. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita
menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini bersyukur kepadamu karena perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami bisa lebih menghargai kehidupan sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sama-sama mulia. Kami juga mengetahui bahwa ketika kami menindas orang-orang lemah dengan sewenang-wenang, maka itu sama juga artinya bahwa kami telah menindas Tuhan melalui perbuatan itu. Dan kami pun mengetahui bahwa ketika kami bermurah hati kepada orang lain, itu sama artinya kami sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya kami memiliki rasa pengasih terhadap mereka yang lemah dan selalu rindu berusaha untuk membantu meringankan beban mereka yang lebih lemah tersebut dengan apa yang kami miliki. Selanjutnya, dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini dan seluruh negara-negara di dunia dalam menghadapi persoalan dan tantangan yaitu virus corona. Peristiwa virus corona ini menyadarkan kami bahwa kami harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah yang ada di desa atau kelurahan dan di tingkat RT. Dan kami berdoa untuk rumah sakit, puskesmas, layanan kesehatan, tenaga medis, aparat keamanan TNI dan Polri, serta kami sebagai bagian dari warga negara. Engkau memberikan hikmat kepada kami semua untuk bisa bersatu berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara kami. Kami yakin bahwa segala peristiwa yang terjadi saat ini bisa Tuhan ubahkan menjadi sebuah kebaikan bagi kami semua. Sehingga Tuhan memberikan kemampuan pada kami semua untuk bisa menghadapi badai ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepadamu. Selanjutnya kami berdoa untuk gerejamu, secara khusus gereja Marturia Lojanan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada pendeta Maksirai Kemangke, seluruh majelis, pengurus pelkat, komisi-komisi dan juga yang terlibat dalam pelayanan online ini. Sehingga kami bisa melakukan dan yang Tuhan berikan dan tanggung jawab pelayanan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sakit, yang beban berat, menghadapi masa-masa sukar. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi orang percaya,
juga tidak ada yang mustahil, sehingga saat ini kami semua berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, jamah yang sakit, yang lemah, Tuhan kuatkan. Orang-orang yang berbeban berat atau menghadapi masa-masa sukar, Tuhan bangkitkan kembali semangat dalam hidup mereka, dan Tuhan bukakan jalan atas pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, doa ini hanya kami naikkan kepadamu saja, Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan 2. Mari bersyukur semua. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kaya, kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur yang kami kumpulkan kepadamu. Bapa, kiranya Engkau kuduskan agar berguna untuk pelayanan kasih. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mengelolanya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Sekarang
Jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mari kita menyanyi puji Tuhan dari Gita Bakti 113, kita bersyukur bergema. Syukur menggema naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermasmur karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur naik kepadamu Allah Maha Besar. Roh pengasih, Roh Kudus, tuntun umat-Mu lewat arus dunia. Walau tantangan datang menghadap, kami tetap bersatu, kokoh dan teguh. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya.